Hai Sobat Tinker, pernahkah kalian mendengar istilah Artificial Intelligence atau AI? AI adalah area pengetahuan komputer yang menekankan pada pembuatan mesin pintar serta mampu bekerja dan bereaksi seperti manusia. Mesin tersebut bisa memahami bahasa manusia secara natural, mengenali wajah, dan lain-lain. Perkembangan teknologi saat ini, hampir semua perangkat komputer dan perangkat elektronik yang canggih telah menerapkan kecerdasan buatan untuk membuat sistem lebih handal. Di masa yang akan datang diperkirakan semua perangkat elektronik dan komputer menjadi jauh lebih cerdas karena telah ditanamkan berbagai metode kecerdasan buatan, dan masa depan akan dipenuhi oleh kemajuan teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. Kini AI sedang banyak dikembangkan untuk mempermudah kehidupan manusia, namun seringkali manusia tidak menyadari keberadaannya. Hampir 63% manusia tidak sadar bahwa mereka banyak bergantung pada AI. Nah, berikut merupakan 7 kecerdasan buatan yang sering kamu gunakan di aplikasi. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya, karena Pintar Teknologi akan selalu memberikan informasi mengenai teknologi. Siri. Para pengguna iPhone tentunya sudah tak asing dengan Siri. Meski begitu, tak sedikit pengguna mungkin termasuk kalian kurang memanfaatkan secara maksimal. Padahal, Siri merupakan asisten pribadi pintar yang dapat membantu kalian menyelesaikan segala sesuatu, yaitu dengan memerintahkannya, maka Siri akan segera melakukan tindakan. Dengan Siri, kalian dapat menggunakan suara untuk mengirim pesan, menjadwalkan pertemuan, menelpon, dan banyak lagi. Tetapi, Siri tidak seperti perangkat lunak pengenalan suara konvensional yang mengharuskan kalian untuk mengingat kata kunci dan menyebutkan perintah tertentu. Siri mengerti cara berbicara kalian seperti biasa, dan Siri akan menanyakan sesuatu jika memerlukan informasi lebih lanjut untuk menyelesaikan tugas. Aplikasi terobosan Apple ini memang didesain untuk menjadi asisten pribadi yang pintar, sehingga bisa membantumu menyelesaikan banyak hal. Gmail. Buat kalian para pengguna Android, tentu sudah tidak asing lagi mendengar kata Gmail. Apalagi kalau kalian membeli handphone baru, sudah pasti kalian harus mendaftar akun Gmail untuk dihubungkan dengan Google Play Store. Selain itu, Gmail digunakan email untuk bertukar informasi, baik audio, dokumen, maupun foto. Namun, siapa sangka, di antara semua jenis email yang paling banyak digunakan ialah Gmail. Perusahaan hingga bisnis rata-rata menggunakan Gmail untuk beberapa akun mereka. Gmail juga merupakan salah satu layanan email yang open source dari Google. Dengan Gmail, kalian dapat dengan mudah mendaftar suatu acara, belanja online, hingga keperluan bisnis yang sudah terkoneksi dengan Gmail. Banyak sekali fungsi dari penggunaan Gmail, mulai dari bertukar informasi hingga media sosial. Kalian juga dapat terhubung dengan aplikasi Google lainnya hanya dengan menggunakan Gmail saja. Contohnya seperti Hangout, Google Drive merupakan salah satu contoh aplikasi milik Google yang dapat terkoneksi dari akun Gmail kalian. Bahkan Gmail ini merupakan salah satu layanan email yang open source. Layanan Google ini menggunakan mesin pembelajaran untuk menghentikan email yang tidak diinginkan. Sistem tersebut akan menganalisis dan mempelajari contoh email yang tidak diinginkan dan memasukkannya ke spam. Ini bisa melindungi dari malware dan email yang mencurigakan. Google sedang mengembangkan fitur Smart Reply yang bisa membahas email dengan gaya dan bahasa yang mirip seperti penggunanya. Netflix. Kalian yang suka nonton film sambil rebahan di kamar sudah pasti mengenal Netflix. Yap, Netflix merupakan salah satu penyedia layanan streaming digital. Bisa dibilang Netflix merupakan raja streaming digital untuk saat ini. Kekuatan Netflix terletak pada konten-konten original yang terus diproduksi dan memiliki kualitas bagus. Sebut saja film Bird Box tahun 2018 atau series Messiah tahun 2020. Di samping itu, Netflix juga tergolong diverse karena menyajikan konten bukan hanya dari barat saja, tapi juga film-film Asia, termasuk Indonesia. Layanan yang paling populer di Netflix yaitu konten on demand. Layanan itu mampu memprediksi film dan serial yang mungkin akan disukai oleh penggunanya. Pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana rekomendasi tersebut berasal? Ternyata dalam dibalik hal ini adalah AI. Netflix memiliki teknologi yang bisa memprediksi seleramu berdasarkan apa yang ditonton dan disukai. Spotify. Buat kalian yang suka mendengarkan musik melalui smartphone, pasti mengenal yang namanya Spotify. Sejak diluncurkan pada tahun 2008 lalu, Spotify terus menyempurnakan layanannya. Selain itu, koleksi musik Spotify tergolong luas karena telah diperbarui setiap minggunya. Begitu juga dengan katalog playlistnya yang menjadi fitur andalan layanan ini. Serupa dengan Netflix, AI dalam Spotify bekerja dengan cara memberikan rekomendasi musik yang mungkin kalian sukai.
Aplikasi ini juga bisa membuatkan playlist mingguan. Tidak hanya memprediksi genre apa yang disukai, Spotify juga bisa memberikan rekomendasi musik yang belum pernah kalian explore sebelumnya. Amazon. Siapa yang tak mengenal Amazon? Perusahaan raksasa ini sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Amazon merupakan salah satu perusahaan perdagangan yang berbasis e-commerce. Selain bisnis e-commerce, ternyata Amazon juga memiliki layanan yang berbasis cloud computing, yaitu Amazon Web Service atau biasa disingkat dengan AWS. Selain itu, situs e-commerce ini bisa membaca produk apa yang sering kalian cari. Mereka akan menampilkan produk-produk yang serupa di lamanmu. Algoritma ini semakin berkembang dan menjadi lebih akurat setiap harinya. Di masa depan, Amazon berencana untuk membuat sistem yang lebih mengirim produk bahkan sebelum kalian memintanya. Google Translate. Google Translate atau Google Terjemahan merupakan sebuah layanan yang dapat menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lainnya yang disediakan oleh Google. Di dalam Google Translate terdapat 103 jenis bahasa yang mana bahasa Indonesia resmi dimasukkan dan bahkan memiliki bahasa Sunda di dalamnya. Google Translate bisa digunakan melalui browser dan melalui aplikasi smartphone. Google Translate sangatlah membantu dalam memberikan arti umum bahasa asing. Namun, salah satu kelemahan Google Translate adalah pengertiannya yang kurang akurat. Walaupun begitu, Google terus melakukan perkembangan dan perubahan dengan teknologi terjemahan mereka. Terjemahan yang dibuat oleh Google Translate tidak selalu akurat, tapi aplikasi ini bisa mengingatkan hasilnya. Ini semua dapat dilakukan berkat AI. Aplikasi pintar ini sangat bermanfaat untuk semua orang. Dan kini kalian juga bisa menerjemahkan tulisan yang kalian potret dengan kamera ponsel. Google Map. Satu lagi aplikasi dari Google. Siapa yang tak mengenal fitur di smartphone yang satu ini? Semua orang pasti mengenalnya, bahkan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Fitur petunjuk arah ini sangat berguna untuk memberikan pedoman arah ketika melakukan sebuah perjalanan, baik perjalanan jarak dekat maupun jarak jauh. Kecanggihan fiturnya pun semakin meningkat. Inilah mengapa banyak orang yang memilih Google Maps untuk menemani perjalanannya. Peta dalam bentuk fisik sekarang sudah tidak lagi banyak digunakan. Program navigasi ini menggunakan algoritma untuk menyarankan rute yang paling mudah untuk menuju ke tempat tujuan. AI yang dimiliki oleh Google Maps menyimpan data yang sangat besar untuk bisa menampung seluruh peta dan rute yang ada di dunia. Nah, sekian dulu ya Pintar Teknologi memberikan informasi mengenai teknologi. Dan jangan lupa like and share ya video ini. Bye bye.